Yuswe, ketemu lagi sama saya Kuraywi dalam jurnal Kuraywi. Hari ini kostumnya pakai gini, tapi kita nggak akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan Jawa atau kejawen gitu ya. Tapi ceritanya ya masih pas kita melaksanakan tradisi Jawa, tradisi masyarakat Jawa. Dulu saya pernah bahas tentang tradisi Rebo Wage Kemis Kliwon kan. Videonya nanti bisa dicek di sini. Sini apa sini ya? Pokoknya nanti nongol di sini video tentang Rebo Wage Kemis Kliwon Jumat Legi. Itu salah satu tradisi yang ada di masyarakat Jawa, tepatnya di lingkungan kami. Apa yang akan saya ceritakan hari ini? Creepy story hari ini tuh berhubungan dengan tradisi pelang. Tradisi pelang ini juga pernah saya bahas, videonya juga ada ya. Tepatnya 2 bulan yang lalu waktu kami di markas bersama-sama sedang pelang. Sebulan sekali itu memang di markas tuh rame banget kalau pas Rebo Wage, karena kita tuh apa ya, kayak gotong royong, sama-sama kerjasama bantuin kakak saya yang kebetulan dia ini ya gantiin almarhum mbah jualan kembang bunga tabur itu loh, bunga yang dibuat nyekar. Nah kalau di Malang sini itu kan setiap Rebo Wage Kemis Kliwon Jumat Legi itu semacam kayak hari rayanya orang jualan bunga tabur gitu loh, karena kan Kamis sore atau Jumat paginya itu banyak orang yang ziarah ke makam, untuk ya ngirim doa, untuk membersihkan makam. Itu emang tradisi sebulan sekali di Malang, Jawa Timur. Saya nggak tahu ya di daerah lain apa sama kayak gitu. Jadi kalau hari Rabu, Rebo Wage itu pasti di markas itu rame. Kita ngumpul untuk pelang. Pelang itu membungkus bunga tabur itu yang nantinya hari Kamis itu dijual oleh para apa ya, kalau di sini itu bahasanya bakul ya, para pedagang yang ke desa-desa gitu. Jadi setiap Rabu siang sampai malam itu di markas selalu rame, karena alhamdulillah yang pesen itu sampai ribuan gitu loh, ribuan bungkus. Jadi ya kita kerjasama biasanya itu sampai jam 9 malam, setengah 10 malam gitu. Rebo Wage 2 bulan yang lalu itu juga gitu, di markas rame ya, ada Tunjung juga. Tunjung itu ya biasanya datang kalau pas lagi longgar, biasanya juga kan. 2 bulan yang lalu dia tuh ada di markas ikut bantuin pelang itu tadi. Biasanya memang kalau yang lain itu pas mau maghrib itu udah pada buyar, pada pulang. Di markas itu biasanya bisa sampai malam itu ada saya, karena saya tinggalnya di markas, terus sama kakak saya Tunjung biasanya juga nungguin sampai selesai. Di hari Rebo Wage itu juga sama, semua yang bantuin tuh udah pada pulang, tinggal ada saya, kakak saya, Tunjung, pokoknya orang-orang yang tinggal di markas gitu ya. Kita tuh biasanya memang lembur sampai malam. Nah biasanya kalau azan maghrib itu kita berhenti sejenak, karena kan istilahnya kayak ya kita istirahat untuk sholat juga, terus istilahnya kan kayak pergantian dari siang ke malam itu kayak sakral gitu kan ya. Jadi semua kegiatan itu baiknya dihentikan. Begitu juga dengan kami waktu pelang, kalau pas azan maghrib itu juga menghentikan kegiatan sejenak. Nah waktu itu kita kan biasanya pelangnya di ruang tamu ya, di ruang tamu markas. Waktu itu juga sama, azan maghrib saya kebetulan ada di ruang tamu ditemenin Gembul. Udah berhenti dulu dek, saya bilang gitu kan ke Gembul, masih adzan gitu. Terus kami berdua duduk di ruang tamu, cuman berdua. Kakak saya sibuk nyiapin yang sudah kayak ditata-tata sesuai pesanan itu di ruang tengah, terus Tunjung ada di kamar belakang. Waktu itu pintunya ditutup kok, pintu ruang tamu ditutup karena kan maghrib gitu ya. Kalau istilahnya kalau ya apa ya, kayak kebiasaannya tuh gitu, kalau maghrib semua kegiatan dihentikan, terus pintu yang terbuka itu ditutup gitu kan. Itu juga gitu. Jadi saya tetap duduk di tempat saya pelang, jadi di bawah gitu kan. Kalau pelang kan lesehan gitu biar enak, biar enak. Saya duduk di bawah situ lesehan, terus Gembul duduk di kursi di dekat saya, di samping gitu, samping kanan. Kan kita pelangnya ngadep ke selatan gitu ya. Jadi pintu ada di samping kiri, Gembul duduk di kursi di samping kanan. Biasanya itu kan suasana kalau selesai azan maghrib itu kan kayak hening gitu kan ya. Karena apa ya, ya itu kebanyakan orang kan menghentikan aktivitasnya. Ada yang apa ini memilih untuk ke musola jamaah, terus yang di rumah sendiri kan juga sholat kayak gitu. Jadi itu kerasa banget gitu heningnya. Nah terus pas
selesai azan maghrib, selesai iqomah ya, selesai komat kalau orang Jawa nyebutnya, itu suasananya juga hening. Lalu tiba-tiba ada satu motor itu melaju tuh kenceng banget gitu loh. Lah habis motor melaju bus kenceng itu, tiba-tiba ada suara perempuan ketawa ngikik-ngikik gitu. Terus kayak suasana di ruang tamu tuh kayak mendadak jadi membeku gitu loh. Gembul yang tadinya asik bermain juga tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Terus saya sendiri tuh kayak madeg, loh itu tadi suaranya anak sing naik motor itu tadi, apa suaranya apa ya? Masa kalau anak yang naik motor maghrib-maghrib ketawanya kayak gitu, saya batin gitu. Terus suasana di ruang tamu itu jadi nggak enak, kayak dingin gimana gitu kan. Terus saya ngelirik Gembul juga ngeliat ke saya, terus dia bilang, "Oma, itu tadi ketawanya kuntil anak." Dia bilang kayak gitu. Padahal kan saya istilahnya kayak udah ngerasa madeg tadi itu ya, feeling nggak enak, udah sebisa mungkin enggak ini kayak berpikiran positif, enggak, itu pasti suaranya anak-anak yang naik motor kenceng itu tadi, bukan suaranya Mbak K lagi ketawa. Tapi Gembul ini kan istilahnya belum pupa ya, katanya kalau anak belum pupa itu kan masih bisa lihat hal-hal yang kayak gitu. Dia tiba-tiba nyeletuk gitu, "Oma, itu tadi suaranya kuntilanak ketawa." Langsung rasanya bulu kuduk ini makin meremang, terus merinding gak karuan gitu kan. Terus karena Gembul itu langsung nangis ke bundanya. Saya di ruang tamu sendirian kan, celingukan, walaupun pintu ditutup tapi di luar itu kan gelap, rasanya itu nggak enak. Terus saya itu langsung teriak manggil tunjuk gitu, akhirnya tunjuk ke depan. Terus saya cerita, Gembul kan juga nangis kan, Gembul itu nangis sambil bilang, ada kuntilanak ketawa kayak gitu. Terus tunjuk ke depan, dengan santainya dia bilang, "Oh, lah itu dia memang nyamperin ke markas kok, lah itu lo ngajak Ciluk Ba di jendela." Gila ya itu anak, kita udah istilahnya ketakutan habis denger ketawanya yang kayak gitu, tiba-tiba dengan santainya dia ngomong memang nyamperin ke markas, ada di teras dan lagi ngajak Ciluk Ba di jendela. Jadi kayak pas dilihat itu gini, terus gini lagi gitu. Ya ngajak Ciluk Ba si Tunjung, saya yang merinding gak karuan. Ini bulu kudu udah meremang. Terus aduh wes gimana wes, ini pokoknya kan kamu yang bisa lihat, kamu yang bisa komunikasi, suruh dia pergi, ngapain sih dia kesini? Ya mau bantuin kamu kali. Tunjung jawabnya enteng gitu, "Aduh aku nggak butuh bantuan, biarin aku mau lembur sendiri sampai malam, nggak usah suruh bantu, udah suruh pergi. Ya nanti kan kalau dia bosen dia pergi sendiri," kata Tunjung gitu. "Yo kamu jangan gitu, aku jangan ditinggalin sendiri." Kan bayangin ya, kita awalnya nyantai-nyantai terus denger suara ketawanya tuh kayak yang ya mirip-mirip yang di film horor gitu. Ketawanya kayak, kan itu habis ada motor lewat banter gitu kan, biasanya kenceng gitu ya. Biasanya tuh memang kalau ada yang orang naik motor kenceng tuh kadang-kadang di markas itu suka nyelutuk, numpak sepeda banter-banter selaku tuh pipis gitu, biasanya kadang kan kayak gitu. Nah itu nggak tahu setelah, padahal waktu itu saya cuman gini doang, maghrib kok naik motornya kenceng banget, nggak sampai ke ucap yang kebelet pipis tuh, tiba-tiba terdengar Mbak K ketawa kayak gitu. Dan bukan saya doang yang denger, Gembul juga denger. Awalnya saya pikir biasanya kan ada ya anak-anak ABG gitu, kalau naik motor boncengan 3 terus sambil naik motor sambil guyon, sambil kenceng gitu, sambil ketawa-ketawa gitu. Nah itu bukan gitu loh, ketawanya itu kayak bukan ketawanya anak-anak kayak gitu. Kan beda ya, kayak rasanya itu beda, kayak kita dengerin ketawanya makhluk gituan sama ketawanya manusia itu kan beda. Ternyata dibenarkan Tunjung. Gembul sendiri kan sampai nangis itu, bilang itu Mbak Kunti ketawa sampai kayak gitu. Berarti kan bener yang ketawa bukan manusia gitu loh. Udah gitu dibenarkan sama Tunjung, katanya Mbak K-nya emang dateng nyamperin ke markas, ada di teras ngajak Ciluk Ba. Udah deh, klop banget suasananya. Udah Rebo Wage, istilahnya kan kalau Rebo Wage, Kemis Kliwon, Jumat Legi itu agak sakral gitu ya, apalagi kalau pas Kemis Kliwon, Jumat Leginya itu ditambah ada momen kayak gitu tuh jadi kayak aduh gimana gitu kan. Tunjung kan nemenin saya bilang kamu jangan pergi, pokoknya jangan pergi, kalau Mbak K itu belum pergi kamu jangan pergi gitu kan. Sampai waktu itu Rara kan harus ngaji, Gembul tuh sampai
nangisin kakaknya gitu loh, karena kan mau lewat jalan di luar sampai nangis, "Mbak hati-hati ya." Mbaknya itu ditangisin, "Hati-hati ya, itu tadi ada kuntilanak ketawa Mbak Rara, hati-hati kalau berangkat." Sampai kayak gitu, saking takutnya. Nah biasanya Gembul ini kalau dia sampai ketakutan kayak gitu tuh biasanya emang wujudnya itu sangar atau parah gitu loh. Biasanya dia kalau namanya anak belum pupa ya, masih bisa lihat makhluk-makhluk gitu. Biasanya dia kalau ada penampakan cuman gini, "Mau mah di situ ada momokku," cuman gitu. Kalau penampakannya masih wajar menurut dia, tapi kalau yang sampai dia nangis ketakutan tuh biasanya udah kondisinya itu udah ya gitu, mengerikan gitu. Terus kan habis maghrib istilahnya udah selesai ngasuh, terus kan kita lanjut pelang tuh, masih ditemenin Tunjung. Saya nanya sama Tunjung, itu Mbak Ke yang kesini tadi, Mbak Ke yang usil itu ya, Mbak Ke yang dulu juga sering ke markas itu ya? Kata Tunjung, iya gitu. Ngapain sih dia kok kesini lagi? Ya bukannya dia emang sering kesini kalau kita pas lagi rame-rame, pas kita lagi ngumpul. Tunjung gitu. Berarti oh ya emang, kalau saya kan nggak bisa lihat gitu ya, kadang kalau dia istilahnya nggak menunjukkan keberadaannya kayak pas itu ketawa sampai kayak gitu kan, kita nggak tahu karena nggak bisa lihat, nggak bisa merasakan juga gitu kan ya. Ternyata emang dia tuh masih seneng bolak-balik dari tempat dia tinggal itu ke markas, apalagi kalau markas pas rame-rame. Terus setelah agak lama gitu saya tanya sama Tunjung, "Dia masih ada di sini nggak?" Udah pergi katanya. Ya mungkin tadi dia tuh menertawakan ekspresi kami pas tahu ada maghrib motor melaju dengan cepatnya. Soalnya biasanya kami tuh auto komen gitu loh biasanya. Oh naik motor cepet-cepet, naik motor kenceng-kenceng, selak kebelet pipis, mungkin seringnya itu gitu. Apakah mungkin karena kebiasaan kami seperti itu dia menertawakan seperti itu gitu ya. Tapi waktu saya tanya, kata Tunjung ya emang Mbak Kay itu dia ada kok di buku UWIK, ada beberapa cerita tentang dia, termasuk pas dia awal-awal dibuang di tempat dia tinggal sekarang itu sempat nyamperin juga cerita gitu ya, kenapa dia sampai ada di situ tuh. Ternyata dulu dianya itu kayak ditaruh buat masangi omah gitu loh, kan kadang ada orang yang sirik atau apa, rumah mau dijual dipasangi kayak gitu biar nggak laku. Nah dia itu seperti itu sebelumnya. Terus pas sama orang yang ngebersihin rumah itu ditangkap, dia dibuang di tempat dia tinggal sekarang. Nah kebetulan tempatnya itu kan deket sama markas, dan kebetulan juga di markas tuh ada Tunjung yang dia itu bisa lihat, bisa komunikasi. Itu yang menyebabkan kadang sesekali dia itu datang ke markas, apalagi kalau markas pas rame gitu ya, biasanya dia ikut nimbrung. Cuman ya itu kadang dia kayak menunjukkan keberadaan dia, kadang ya udah cuman Tunjung aja yang bisa ngeliat, ngerasain kehadiran dia. Ini pengalaman apa ya, yang creepy-nya itu kerasa banget sejak di markas itu jadi pusat kita jualan kembang tabur. Sebelum-sebelumnya tuh kayaknya nggak pernah deh kita pelang sampai, ya biasanya Tunjung tuh ada kayak ada yang datang gitu, tapi yang sampai kedengeran suaranya, istilahnya sampai menunjukkan eksistensinya kayak gitu tuh ya baru 2 bulan yang lalu itu. Mbak Kay ini pernah saya ceritakan di buku UWIK. Terus ya dia emang beberapa kali itu sempat istilahnya berinteraksi gitu sama di markas. Pernah pas ada orang punya gawean itu kan deket di tempatnya dia tinggal, itu dia juga ke markas. Ditanyain kan sama Tunjung, "Kenapa kamu kok kesini?" Katanya bising, dia numpang menenangkan diri di markas. Emang dia tuh kayak apa ya, kalau dari cerita-cerita yang dikatakan Tunjung itu kayak ya lucu, ya usil gitu, tapi ya nyeremin juga. Kalau yang saya pernah kan mimpi gitu, saya itu ke markas lama mau ke sungai. Nah pas mau ke sungai itu ternyata sungainya kan banjir. Terus pas mau jalan balik itu di atas genteng salah satu bangunan di markas lama itu ada Mbak Ke lagi ketawa ngakak-ngakak. Dia tuh kulitnya ya kayak kulit yang udah kisut-kisut gitu warna coklat, terus matanya ini menyala merah gitu loh, rambutnya segini, pakai gaun putih itu sebawah lutut. Dia itu ketawa ngakak-ngakak di atas atap itu. Waktu saya bacain ayat kursi dia malah ketawa makin menjadi. Alhamdulillah kan nggak sampai tindian. Terus
langsung bangun gitu loh. Pas saya cerita ke Tunjung, itu katanya si Mbak K yang habis ditangkap terus dibuang ke lokasi yang dekat sama markas baru kami itu. Oh ternyata kayak gitu, kok bisa datang ke mimpi ya. Waktu itu saya tanya gitu kan sama Tunjung, katanya kan makhluk seperti itu istilahnya dia tuh dimensinya udah nggak terbatas gitu kan, jadi bisa istilahnya ya bisa kayak momen kayak gitu tuh bisa jadi masuk ke mimpi saya tuh bisa. Makanya waktu itu Tunjung bilang ya hati-hati aja, soalnya ini mbak K-nya ini rada usil gitu loh memang. Pernah saya pas ini pergi untuk periksa gigi itu kan deket, memang ya deket sama puskesmas gitu loh lokasinya. Saya pergi untuk periksa gigi kan dokternya cowok waktu itu. Saya tuh feeling kayak gak enak gitu loh kan pas perawatan untuk gigi berlubang gitu ya, kayak di pojok sebelah timur itu kayak ada yang merhatiin. Terus ini kok perasaan gak enak banget gitu kan. Terus pas pulang saya bilang, Jung ini gak ada yang ikut pulang gak, saya bilang gitu. Terus ditanya kan kenapa, terus saya ceritain tadi tuh pas perawatan gigi dulu lah emang itu bagainya nungguin kok. Tunjung bilang gitu. Terus saya bilang apa di pojokan yang sebelah utara. Iya dia berdiri di situ. Kayak apa ya, kamu tahu nggak sih cewek kalau lihat cowok cakep terus kayak dia tuh malu-malu kucing sendiri, nah kayak gitu tingkah si Mbak Kayaknya. Jadi nungguin, dokternya emang cowok gitu loh, dan dia seganjil itu nungguin dokternya. Makanya waktu dia dibuang ke situ tuh, terus setelah saya mimpi lihat dia di mimpi saya kayak gitu, dia bilang ya hati-hati aja, dia itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih, cuman emang rada usil. Disamperin Mbak Kay ya. Mukanya creepy pula. Ini saya nggak bisa lihat, cuman mendengarkan dari deskripsinya Tunjung ya. Kalau ngebayanginnya sih emang Mbak Kay muka creepy emang. Itu tadi pengalaman creepy story yang kami alami 2 bulan yang lalu waktu kami sedang pelang. Percaya nggak percaya terserah pada si Gui, karena cerita kayak gini biasanya kalau kita nggak ngalamin sendiri tuh nggak akan percaya. Tapi semoga aja si Gui nggak mengalami seperti apa yang kami alami. Asli nggak enak banget. Matur nuwun yang sudah nonton videonya. Go mau matur thank you. Bye bye. Mohon maaf jika ada salah kata.